Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita merenungkan kitab Yunus pasal yang ketiga. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Pasal pertama saya dengan tema bangkit dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Yang ketiga saya juga bangkit terus untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu satu keputusan. Kita mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan. Mengapa kita harus memilih atau memutus? Mungkin di dalam hati kita ada gejolak, ada turun naik. Kadang ada merasa tidak rela atau marah. Tetapi ada kalanya ini disebabkan oleh masalah kita sendiri. Kita sendiri banyak pikiran dan berpikiran yang salah, tetapi akhirnya kita terus mengikuti Tuhan. Ayat 1 sampai dengan 4 sub yang pertama dengan tema manusia sangat lemah, Allah pun rela untuk memakainya. Meskipun manusia lemah, tapi Tuhan masih memakainya. Yunus lemah, demikian juga dengan kita, tetapi Tuhan bersedia untuk memakai kita. Ayat pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikianlah, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampailah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Firman Tuhan ada pada Niniwe, ada pada Yunus. Sesungguhnya Allah belum tentu untuk mencari Yunus, tetapi dia memilih Yunus. Tetapi Yunus menghindarkan diri. Allah bisa untuk memilih orang lain menurut kehendaknya, untuk memilih seseorang seperti di kitab Hakim. Bermacam orang pun bisa dipakai. Walaupun dia memilih Yunus, tetapi Yunus melarikan diri. Dia bisa untuk berkata tidak mau, tetapi dia terus untuk memilih Yunus. Sehingga Yunus, apakah dia bisa sangat baik untuk dipakai? Sesungguhnya sulit untuk dipakai. Tetapi sesungguhnya Allah melakukan ini bukan hanya mengikatkan kota Niniwe. Dia sangat marah kepada Niniwe. Dia ingin memusnahkan kota Niniwe karena kejahatan mereka telah terdengar. Tetapi Tuhan memberi satu kesempatan lagi. Ada baiknya aku memberikan satu kesempatan, peringatan, adakah kalian untuk berubah? Kita lihat Yunus. Kita menemukan Yunus yang pemberontak. Dia memanggil Yunus yang memberontak untuk Niniwe diselamatkan. Tetapi Allah, dia menjaga Niniwe dan juga Yunus. Dia terus memimpin Yunus agar Yunus pada akhirnya lebih lagi mengenal akan Allah dan mengenal akan dirinya. Ayat kedua ada beberapa kata yang penting. Kata kerja, pergilah, pergi, nyatakan, sampaikan, serukan. Ini adalah satu kata perintah. Seperti ayat di pasal pertama sama, di ayat kedua, bangunlah, pergilah, berserulah dan sampaikan. Ini adalah dalam satu arti. Ya, ini untuk kedua kalinya firman Allah datang dan kedua kalinya untuk disampaikan.
saya merasa ada satu arti ayat ini bersama dengan ayat pasal pertama ayat kedua itu ada perbedaan. Ayat pertama, pasal pertama kedua dikatakan karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Seperti kejahatan membangkitkan amarah Yunus sama karena mengingat negaranya disakiti oleh Asyur. Jadi yang kedua kali firman Allah, dia tidak mengatakan lagi tentang kejahatan kota Niniwe. Mungkin takut dia membangkitkan emosi Yunus, tapi artinya sama, bangun, pergilah, serukanlah, kamu melakukan ini sudah cukup. Kita mengikuti untuk melakukan dan itu sudah cukup. Tetapi Yunus, dia punya kelemahan. Kita lihat satu gambar. Bagaimana Yunus menghindar dari Allah. Kita punya gambar. Dia dengan sebuah kapal sungguhnya ada saya kasih, tapi maaf tidak ada katanya di PPT, enggak ada di PowerPoint. Dengan sederhana katakan firman Allah datang kepada Yunus, dia pergi ke sebelah barat, pergi sangat jauh. Dia mengira bisa menghindar begitu jauh, tapi akhirnya dia dimuntahkan oleh seekor ikan besar ke daratan. Kita lihat keadaan demikian. Muatan dalam kapal semuanya telah dibuang. Mungkin Yunus memakai pakaian tidur, dia tertidur, kemudian ditangkap, kemudian dicampakkan ke dalam laut. Kemudian tubuhnya terapung-apung 3 hari di dalam perut ikan, kemudian dimuntahkan. Pakaian tidurnya juga basah kuyup. Di dalamnya sudah tidak ada uang, dan tidak ada tas, tidak ada bekal. Jadi bagaimana dia pergi ke Nineveh? Kemudian dia berjalan 1000 kilometer. Kamu bisa berjalan 1 kilometer? Dan tidak ada MTR. Setidaknya harus berjalan sekitar 1-2 bulan. Kakinya terus berjalan. Kita lihat di peta, kita bisa melihat dari Google App Google. Di situ berjalan 250 hari dari pagi sampai malam. Mungkin dia berjalan 1 hari 1 jam sekitar 10 kilometer dikalikan 40 kilometer, satu yang sangat jauh. Bagi saya 10 kilometer kaki saya sudah copot. Saya harus istirahat beberapa hari. Jadi dia menggunakan sekitar 40-50 kilometer, berjalan sampai beberapa bulan, berjalan. Ini keadaan dia. Kemudian dia juga masih mengalami banyak masalah. Seharusnya dia hampir mati di perutnya ikan.
Kita katakan keegoisannya, dia kebutaannya. Dia di dalam perut ikan, dia menghindar dari Allah. Dia merasa orang lain menyembah Allah yang palsu, tidak seperti saya menyembah Tuhan. Lihat, inilah keegoisannya, kebenarannya dia sendiri, merasa benar sendiri. Kemudian dia menghindar dari Allah yang ya, kita lihat mereka meninggalkan Allah yang mengasihi, tidak seperti saya. Orang yang tidak memiliki kasih menghakimi orang lain, tidak punya belas kasihan atau tidak boleh kasih. Lihat, dia sangat buta rohaninya. Dia merasa benar sendiri, dia egois dan juga buta. Dia berbelok. Dia membuat kesaksian palsu. Dia sendiri mengambil keputusan untuk mencampakkan dia ke dalam laut. Kemudian berkata Allah, mengatakan Allah, sebab kau telah melemparkan aku ke dalam pusat lautan. Kita lihat dia sangatlah tidak berdaya. Dia sangat kacau, dia sangat terpisah. Di sini seharusnya kita berdoa untuk kota ini agar kota ini bertobat. Setidaknya demikian, bukan? Tetapi sampai ke pasal keempat, melihat Allah menyelamatkan mereka, dia sangat marah. Boleh dikatakan dia ada mulut tetapi tidak punya hati. Dikatakan menanti 40 hari maka kota Niniwe akan ditunggar-balikan. Kalau mereka bertobat, maka bencana ini akan terhindar dari mereka. Seharusnya lewat nubuat kita punya pengertian demikian. Allah berfirman agar kita bertobat. Maka Allah mengutus seorang nabi mengatakan tentang perkara ini, dan dia menyampaikan firman kehendak Allah. Tetapi Yunus tidak ingin mereka bertobat. Seperti di dalam perut ikan, 3 hari 3 malam ada gelap dan busuk lagi, dia tidak berdaya, seperti dipaksa oleh Allah. Di sini waktu saya melihat ayat-ayat ini, satu yang keistimewaan dikatakan di ayat ke-4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu seharian perjalanan jauhnya. Kota ini adalah kota Niniwe. Kota ini juga punya arti yang lain, yaitu sengsara. Sengsara. Rupanya dia dalam ketidakberdayaan, dalam kesengsaraannya melakukan perkara ini, yaitu seumpamanya kota Niniwe diselamatkan. Bagaimana? Karena dia sendiri tidak ingin kota Niniwe diselamatkan. Seperti Allah ada keselamatan pada kita tidak boleh tidak melakukan. Jadi dia dengan kesengsaraannya, tetapi dia terpisah. Jadi dikatakan dia ada mulut tetapi tidak punya hati. Apa yang dikatakan
tidak setara dengan hatinya. Yang dia harapkan, apa yang dia lakukan itu tidak menghasilkan. Seperti yang kita katakan, manusia itu sangat lemah. Demikian juga Yunus. Keadaan Yunus sangatlah buruk. Bahkan keadaan buruk disebabkan oleh dirinya sendiri. Seluruhnya karena disebabkan oleh dia sendiri. Dia situ berontak. Sesungguhnya Allah tahu kalau kamu memberontak. Allah juga tahu ini adalah perkaramu sendiri. Tetapi Allah juga dia rela untuk memakaimu. Allah juga ingin lewat pelayanan ini agar kamu lebih lagi mengenal dirimu sendiri. Lebih lagi mengenal akan Allah. Jadi Allah memilih untuk terus memakai kita. Jadi di sini memberi semangat bagi kita semua. Kita melayan Allah. Kita juga mudah sampai kita ada egois dan juga dibutakan. Ada kalanya kita merasa sulit dan juga kita disakiti. Sesungguhnya apakah orang lain ingin menyakitimu? Itu belum tentu. Tetapi kamu merasa sangat disakiti. Seperti Yunus sama. Saya barusan merasa yang menyakiti itu ada satu tempat atau saya punya masalah, saya perlu mencari orang untuk menghibur saya. Tetapi di sebelah pihak mendengar tidak lama terus mengajar saya. Saya tidak dihibur, bukan? Dan saya disakiti. Demikianlah. Atau kita berkata, kita tidak perlu orang lain menghibur kita perlu doa profetik. Karena apa yang difirmankan Allah dengan dikatakan manusia itu tidak sama. Kita mencari orang untuk berdoa untuk kita, tapi orang itu sangat sibuk. Dia tidak bisa menolongmu. Disakitin lagi. Kemudian merasa orang ini sombong. Sebagai pengajar, dia juga tidak peduli orang lain, dia sombong. Jadi banyak sekali di berbagai tempat kita segala sesuatu kita itu tidak sempurna. Orang yang mempunyai doa profetik, talenta profetik, dia punya masalahnya sendiri. Dia tidak menggunakan talentanya dalam keadaannya itu sangat baik. Dia ribut dengan suaminya, dia ribut sama anak-anaknya, mungkin dia ada masalah dengan sakit tubuhnya, dia dalam keadaan sendiri. Tetapi pada saat kamu ada perlu untuk mencari dia tidak langsung untuk meresponmu, maka kamu mulai marah, kamu merasa disakiti. Tidak ada kalanya demikian. Tidak sempurna, mudah lemah. Tapi hari ini ayat memberitahukan kepada kita, Allah, walaupun kita demikian, Allah rela untuk memakai kita. Allah rela untuk memakai Yunus dan memakai kita. Jadi pada akhirnya kita terus mengikuti Allah itu yang tepat, sebab Allah akan terus menuntun kita. Dia tidak hanya mencari kita untuk bekerja, tetapi lewat melayani dia mengenal kita dan kita lewat melayani mengenal akan dia. Dan kita mulai melihat masalah kita sendiri. Di ayat pertama, manusia lemah tetapi Allah masih terus memakai. Allah rela untuk memakai dan atau mau pakai. Ayat kedua sampai dengan 10. Orang mengikuti atau manusia ingin mengikuti Allah, Allah akan memakainya.
kita mengikuti Allah, kita terus bekerja, maka Allah akan melakukan pekerjaannya yang besar. Di sini Yunus terus berkata, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggar balikan. Seperti yang dikatakan di ayat keempat. Di teks asli cuma 5 kata. Dikatakan 5 kata. Seharusnya dia melakukan perjalanan 3 hari agar semua orang tahu. Mungkin mengelilingi kota 1 minggu, kemudian berdiri di pintu gerbang dan terus memberitakan kabar ini. Tapi di sini dia cuma sehari saja dia berhenti. Saya tidak tahu mengapa dia bisa berhenti. Ya memang seluruh kota tahu, sebab ini adalah pekerjaan Tuhan. Tapi apakah tahu dia cuma mengatakan cuma 1 hari? Dan berita ini sampai pada orang di mana-mana? Belum tentu dia tahu. Atau kita katakan Tuhan menyuruhkan kita untuk memberitakan di 18 daerah tentang keselamatan Allah. Kita di Chunwan mengatakan ini, apakah di 18 daerah ini semuanya tahu? Kalau kamu tidak melihat koran, berita, kamu tidak akan tahu. Atau HP. Ya, Yunus cuma melakukan 1 hari, kemudian dia berhenti. Saya merasa apa yang dikerjakan juga tidaklah seluruhnya. Seharusnya dia bekerja 3 hari, tapi dia cuma sepertiganya saja. Tetapi bisa menyelamatkan seluruh kota, nyawa di seluruh kota. Kita hanya melakukan sedikit saja. Kita katakan 5 kata. Yang kita lakukan itu tidak sempurna. Mungkin kita berjalan 1000 kilometer sudah lelah. Jadi berjalan sehari saja sudah cukup. Dia berhenti. Sisanya Allah yang menanggung semuanya. Jadi di sini kita bisa melihat, asal kita rela untuk melakukan sedikit saja, yang sedikit Allah yang ingin kita kerjakan, maka Allah akan menyelesaikannya. Dan Allah, apa yang ingin dia kerjakan, kehendaknya pasti akan terjadi. Ada pepatah berkata, banyak penderitaan, kebas-kebas tangan. Pak Saul. Kamu mendengar ada uang, kamu berkata sudah cukup. Kemudian lakukan menyewa kapal, naik kapal, kemudian sampai di perut ikan. Kemudian seluruh pakaiannya basah, harus berjalan 1000 kilometer lebih. Yaitu dari Taiwan Keelung sampai Kosong sebelah timur, sampai di Kohong, balik lagi sampai di Taiwan Tengah 1000 kilometer. Kamu bisa naik mobil, kamu berbuat masalah yang ini, malah mengakibatkan diri sendiri. Sesungguhnya tidak usah sendiri yang susah.
sesungguhnya pemberontakan dalam kita itu disebabkan oleh kita sendiri. Kita cukup untuk ikut, itu sudah cukup, maka Allah akan bekerja. Allah akan melakukan apa yang ingin Dia kerjakan. Allah belum tentu harus memilih kita, tetapi kalau Dia memilih kita, kita dalam kehendaknya atau rencananya kita ada bagian. Dia mengundang kita untuk ikut serta. Jadi dikatakan 5 kata, cuma dilakukan sepertiganya, sisanya Allah yang mengerjakan. Kemudian kita melihat satu bentuk, katakan awalnya bangun, pergi, dan serukan. Pada saat Allah berfirman di pasal pertama, Allah berseru memanggil demikian, malah Yunus pergi melarikan diri dengan kapal. Di sini di pasal ketiga Allah berfirman untuk bangun dan pergi dan serukan, Yunus pun pergi. Kan di ayat ketiga, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Kemudian di ayat ke-6, setelah sampai kabar itu, raja kota Nineve turunlah ia dari singgasananya dan tanggalnya jubahnya diselubungi kain kabung, lalu duduk ia di abu. Di sini firman Tuhan kepada Yunus, bangunlah, pergilah kepada orang yang lemah, orang yang berontak. Pada saat orang yang lemah dan berontak ini mau bangkit untuk bangun mengikuti, maka di sini bisa membuat seorang zaman itu raja yang besar juga bangun. Boleh kita lihat pelayanan kita sangat penting. Kemudian pada saat Yunus, Allah berkata, bangun, pergi dan serukan. Yunus pergi. Pada saat dia berseru, mengatakan di ayat kedua dikatakan serukan. Ayat keempat, dia pergi untuk berseru. Ayat kelima, orang Niniwe percaya kepada Allah lalu mengumumkan puasa. Yunus berseru, orang Niniwe mengumumkan. Maka raja pun berkata agar semua orang berseru kepada Allah, yaitu berseru atas nama Allah. Dalam satu arti, kita mendengar firman Allah, kita kerjaan, kepada saat kita kerjakan, maka dia akan diperluas. Maka raja pun ikut, rakyat pun ikut mengumumkan, dan juga para raja dan pembesar kota memaklumkan dan memaklumkannya. Kita bisa membawa satu pengaruh yang besar. Jadi sungguh-sungguhlah kita dalam mengikuti Allah. Kita sedikit mengikuti Allah, cuma sedikit, tetapi Allah melakukan pekerjaannya yang dahsyat, yang besar. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Yunus punya kelemahan, Allah pun memakainya. Demikian juga Allah akan memakai kita. Allah akan memakai kita. Allah akan memakai kamu. Ada kalanya kita tidak terpikir bagaimana Allah bisa menyelamatkan Niniwe. Dia begitu jahat. Saya disakiti. Bagaimana engkau menyelamatkan dia? Demikian juga Allah ingin menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari akar kepahitan kita untuk keluar. Dari keegoisan kita, Allah menyelamatkan kita. Dari ketidakberdayaan kita, Allah menyelamatkan kita. Kita terus mengikuti Allah dan melayani. Kita bisa mulai
mengenali diri kita sendiri, dan akhirnya kita bisa dilepaskan. Kita semakin akan mengasihi Allah kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Mari kita bersama untuk memuji Tuhan Allah kita. Agar kita setiap orang mengikuti Tuhan. Kita menyembah Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami berkata kami tidak akan berbalik dari jalan Engkau. Tuhan, kami mohon kasih-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami karena kasih-Mu. Karena belas kasihan-Mu membuat kami bangkit untuk melayani Engkau. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan, di pagi hari ini Engkau berkata kepada kami lewat hidupnya Yunus, berkata kepada hidup kami, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Adakah kami mengalami disakiti?
Saya mengundang saudara semua, kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Ada kalanya di dalam kita merasa disakiti. Ada kalanya orang lain menyakitkan kita. Tetapi hari ini Roh Kudus menerangi kita. Rasa sakit yang menyakitkan itu adalah datang dari kita sendiri, dari keegoisan dari kita sendiri, dari ketidakberdayaan kita. Kita ingin dihibur, tetapi kita tidak dihibur. Tetapi hari ini Roh Kudus ingin menyembuhkan kita, terlebih lagi menghapuskan segala kebutaan rohani kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita, mohon Roh Kudus berfirman untuk kita. Kita tenang, kita waktu teduh. Saya berdoa, saya melihat di antara kita saudara-saudari semua, kamu datang di hadapan pemimpinmu, kamu ingin untuk dihibur, tetapi pada saat pemimpinmu mengajarmu, kamu merasa disakiti, merasa tidak dipahami, dan hari-hari makin hubunganmu dengan pemimpinmu semakin jauh, dan juga hubunganmu dengan Allah semakin jauh. Kalau ini adalah kamu, saya mengundang tanganmu untuk diletakkan di atas hatimu. Hubungan dulu kamu dengan pemimpinmu sampai langkah pada saat kamu berbagi masalahmu, tetapi pada saat pemimpinmu dengan kebenaran mengajarmu, kamu tidak bisa terima. Saya undang kamu untuk letakkan tanganmu di atas hatimu. Ya Tuhan, mohon Engkau sembuhkanlah saudara-saudari kami. Tuhan, kami tahu ini bukan adalah kehendak-Mu. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Kami tahu bahwa pemimpin kami mengasihi kami. Tetapi pada saat alat penerima ini rusak, saya tidak tahu bagaimana membenarnya. Tapi hari ini Roh Kudus, Engkau menyediakan kesembuhan. Belum ada kemungkinan ini bukan karena pemimpinmu, mungkin karena rekan kerjamu atau gurumu atau para tim pendoa, satu sahabat temanmu. Kita saat ini mohon Roh Kudus untuk bekerja menyembuhkan kita. Roh Kudus, Engkau menjaga saudara kami di mana saat yang sakit. Tuhan, Engkau membawa kembali di mana di saat permula dia sakit. Mungkin itu karena kata-kata atau kata-kata yang tidak dipuaskan. Mohon Roh Kudus untuk menjamah di tempat-tempat ini. Kami dalam nama Tuhan Yesus menyatakan, Allah, Engkau adalah kasih. Engkau adalah kasih. Di dalam kasih Engkau akan menyirnakan segala ketakutan. Dan karena kasih Engkau menyembuhkan segala kesakitan. Kami tidak sanggup untuk menyembuhkan diri kami sendiri, tetapi Roh Kudus, Engkau mampu. Engkau mampu. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk bekerja. Sembuhkanlah kami. Engkau tahu kami perlu akan Engkau. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan segala kebutaan rohani saya saat ini lepas dari kami semua. Sekali lagi merasakan kasih dari Engkau dan juga merasakan kasih dari otoritas kami. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Dalam ayat di ayat ke-6 dikatakan, setelah sampai kabar kepada Raja kota Nineve, pada saat mendengar pemberitaan dari Nabi, ia turun dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkan dari kain kabungnya, lalu duduk ia di apu. Saya mengundang kalian untuk duduk atau duduk di tanah. Untuk duduk di bawah, di atas tanah. Kita bersama duduk. Pada saat kita duduk bersama,
melambangkan kita mau kita taat, kita tunduk di bawahnya Tuhan. Saudara semua, kita berdoa segala ketidakmengertian kita seperti Yunus, ketidakberdayaannya dalam menghadapi keadaan dirinya yang menyakitkan, merasa benar, bahkan di dalam dirinya perasaan dia disakiti, dia ketidakrelaannya untuk merespon panggilan Tuhan untuk seluruhnya. Kita berdoa, kita beri segala ketidakberdayaan kita, pemberontakan dalam hati kita, beritahu kepada Tuhan, ya Allah, kami tidak sanggup mengandalkan diriku sendiri. Aku tidak sanggup, aku tidak sanggup. Engkau tahu ya Tuhan, aku lemah. Engkau tahu ada kekurangan. Engkau tahu aku ingin pergi, tetapi malah pergi ke arah lain. Kami tahu bahwa panggilan-Mu di depan, tetapi aku tidak sanggup berjalan dalam panggilan-Mu. Bahkan di dalam hatiku seperti ada dua roda yang ingin saya lakukan itu baik. Tuhan, mohon Engkau selamatkan aku. Engkau masuk di antara, Tuhan, mohon Engkau masuk di dalam roh kami untuk menyelamatkan saudara-saudara kami, menyelamatkan orang-orang yang lemah. Sebab kami tahu bahwa di dalam hidup kami setiap orang Engkau punya rencana yang indah. Bahkan dari Nabi Engkau memanggil kami setiap orang. Bahkan tapi kami tidak merespon panggilan-Mu. Tuhan, mohon Roh-Mu hari ini masuk dalam saudara-saudari kami. Mohon Roh Kudus Engkau masuk Roh Kudus, Roh kebenaran Engkau masuk di dalam hati kami. Dan mari kita berdoa dalam bahasa roh, kita bersama dalam roh, kita katakan kepada Roh Kudus, Tuhan, aku rela, mohon Engkau untuk memberikan kekuatan kepadaku. Segala roh merasa diri sendiri benar keluar dari saudara-saudari kami. Yang segala kuasa merasa tidak berdaya keluar dari saudara-saudari kami, pergi dari saudara-saudari kami. Segala keterbelengguan dalam nama Tuhan Yesus kami menghardik Engkau, pergi dari saudara-saudara kami. Telinga yang tertutup, roh kebutaan, semuanya pergi dari kami semua. Roh kebenaran Engkau masuk dalam telinga kami, masuk dalam mata rohani kami. Tuhan, Engkau Tuhan, Engkau buang segala kebutaan, dari selaput kebutaan dari mata kami, seluruhnya keluar dari saudara-saudari kami. Yang merasa benar sendiri, akar dari semua ini pergi dari saudara-saudari kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengambil pedang roh untuk mematahkan semua kuasa ini. Segala belenggu ketidakberdayaan yang selalu mencekam hati kami, di dalam seluruhnya keluar, pergi dari saudara-saudari kami. Roh Kudus, Engkau penuhi hati saudara-saudari kami, penuhi lebih dalam lagi, penuhilah kami, saudara-saudari kami semua. Kami menyambut Engkau, Roh Kudus. Kami perlu akan Engkau, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, Engkau masuk di dalam hati kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Allah berkata, anakku, aku mau membungkus kamu.
Aku mau membalut kamu agar kamu tahu aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Kasihku masuk di dalam dari sumber yang menyakitkanmu. Kasihku menguatkan kakimu untuk berdiri lagi, agar kamu bisa berlari lagi. Roh Kudus, kami menyambut Engkau lebih dalam lagi, masuk di dalam hati saudara-saudari kami. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau. Kami sangat perlu akan Engkau. Tuhan kami, dari kehidupan Yunus, kebutaan rohani bisa menghalang, menjauh dari Allah. Kami amin, segala kebutaan rohani keluar dari kami. Tetap kami, Tuhan, kami tidak bisa membuangnya. Kami sangat perlu akan Engkau menolong kami. Roh Kudus, kami mohon Engkau menolong kami. Tuhan, Raja Nineve, dia turun dari singgahnya, duduk ia di abu. Tuhan, itu adalah aku. Aku juga seperti abu sama. Tuhan, kami duduk di sini berkata pada Engkau, ya benar Tuhan. Kami pun, Engkau berikan kami kedudukan, tetapi kami seperti debu tuh. Kami buta. Kami merasa benar sendiri. Kami merasa kami lebih kuat dari orang lain. Kami merasa kami lebih baik dari orang lain. Tuhan, kami disakiti. Kami merasa yang jahat itu bukan kami, tetapi mereka. Tuhan, ampunilah kami. Pada kami kembali kepada Engkau. Mohon Engkau mengampuni kami. Ampunilah kami. Tuhan, kami tidak tahu di Hong Kong bisa atau tidak, tetapi saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Aku tidak kuat. Saya tidak punya kasih di antara kami, Tuhan. Yunus begitu tidak menyukai Niniwe, demikian juga kami, Tuhan. Sehingga hati kami pun menjadi dingin dengan keadaan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau, perlu akan untuk melemahkan hati kami. Roh Kudus, kami berkani kami ketidaksabaran kami. Lemahkanlah hati kami, lemahkanlah hati kami. Mohon kasih-Mu untuk ditambahkan di dalam hati kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi Niniwe, Engkau begitu sabar terhadap Yunus. Tuhan, kami pun ingin Tuhan, kami Tuhan, berilah kesabaran Engkau kepada kami. Kami perlu akan kasih ini. Kasih AKP hanya dari Engkau. Hanya Engkau ada, kami tidak. Bapa, kami mau akan kasih ini. Saudara semua, kalau kalian ingin agar kasih AKB ini, mohonlah pada Tuhan, sebab Allah akan mendengar, sebab Allah itu melihat, Dia tahu akan setiap kehendak. Kita berdoa pada Tuhan, kita berdoa.
Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami. Kasih-Mu ada pada kami, Tuhan. Tuhan, Engkau kebaskan segala keegoisan kami, ketidakberdayaan kami, rasa sakit kami. Kasih-Mu Engkau penuhi kami di setiap orang. Tuhan, kami berkata kepada Engkau, Tuhan, kami terima kasih-Mu. Kami mau terima akan kasih-Mu, ya Tuhan. Kami mau terima akan kasih-Mu, dan juga kami mau berbagi bagi orang lain. Tuhan, kami berterima kasih. Di ayat kedua dikatakan, kamu harus bangun dan pergilah, bahkan kamu harus berseru. Kita bersama, kita menggunakan satu kegiatan profetik. Kita semua bangun dan bangkit dari tempat dudukmu. Kita berjalan dari tempat kita dan kita deklarasikan. Kamu katakan pada orang berbeda, Injil Tuhan ada pada setiap orang. Injilnya Tuhan ada padamu. Kita berdoa untuk berdoa pada Hong Kong. Kita bersama terima firman Allah. Pada saat saya berdoa, saya mendengar Allah berkata, anakku, aku mengasihi tempat Hong Kong ini. Aku mengasihi Hong Kong. Saya melihat tangannya Tuhan menjamah Hong Kong sampai di peta di seluruh negara, seperti debu, selalu tempat yang tidak terlihat. Saya melihat tangan Tuhan menjamah tempatnya Hong Kong, negerinya Hong Kong, dan terus berkata, aku mengasihi Hong Kong dan penduduknya. Aku mengasihi penduduknya Hong Kong. Saya akan di gereja membuatkan pembersihan dan pembaharuan di gereja. Saya melihat arus air yang datang dari tata. Saya mendengar Tuhan berkata, aku mau menyucikan umatku untuk terimalah, bangkitlah untuk serukan kabar baik. Bangkit, pergi serukanlah akan kabar baik. Yang punya telinga mendengar. Pada saat kamu berseru, maka mujizat akan ada pada Hong Kong. Di tempat ini, mujizat ini akan terjadi di keluargamu. Tuhan, mujizat akan terjadi di tempat kamu, bahkan di dalam keluargamu. Tuhan berfirman, kita setiap orang tidak layak, tetapi Allah memilih kita setiap orang. Setiap kita menggunakan kita seluruhnya untuk pergi di berbagai tempat. Pada saat kamu memberitakan, maka mujizat akan terjadi di berbagai tempat di Hong Kong ini. Tuhan, pada saat saudara kami membuka tangan, mohon Roh Kudus, air kehidupan-Mu Engkau curahkan kepada kami. Sejukkanlah hati kami, Tuhan. Sucikanlah hati kami. Kami menyambut Engkau. Kami tahu saudara sekali kami semua pada saat berseru kepada Engkau, Tuhan, kami tahu kami adalah kunci dari segala sesuatu, kunci dari nabi, kunci dari orang untuk bertobat. Pertobatan ini kuncinya ada pada kami. Tuhan, sucikanlah mulut kami, sucikanlah mata hati kami, agar kami bisa melihat. Bapa, kami berseru kepada Engkau, apa yang Engkau lihat, agar kami pun melihat.
yang Engkau ingin bicarakan, agar kami pun bicarakan, kami sampaikan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa untuk Hong Kong. Kamu ingin agar apa yang Tuhan genapi di Hong Kong, kita berdoa seperti Yunus terhadap Niniwe. Kita Hong Kong, orang Hong Kong, mari bersama. Orang Hong Kong, pertobatan ada pada engkau, orang Tuhan, Engkau mendengar deklarasi saudara-saudari kami. Pada nama Tuhan Yesus kami deklarasikan, kami adalah menjadi orang yang menjadi kunci pertobatan di Hong Kong. Pada saat kami urapi kami setiap orang, pakailah, berkatilah keluarga kami, berkatilah sahabat kami dan rekan-rekan kami, urapilah kami, sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini, Tuhan memberkati.